Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 yang beranggotakan Aceng Abdul Wahid, Denis Rianto, Sugirma, Sukendar, dan Yayat Hidayat akan mempresentasikan sebuah aplikasi booking futsal berbasis Android. Ini adalah salah satu untuk memenuhi UAS mata kuliah perangkat lunak berbasis komponen. Langsung saja kita ke pembahasannya. Latar belakang. Konsumen seringkali pada saat ingin membooking lapangan futsal, ternyata lapangan futsal tersebut sudah dibooking oleh konsumen lain terlebih dahulu. Sehingga untuk pembookingan selanjutnya harus menunggu antara 1 jam hingga 2 jam tergantung dari antrian yang ada pada setiap lapangan yang masih dibooking. Hal ini menimbulkan ketidakpastian kepada setiap konsumen karena jadwal booking yang tidak menentu, seperti tidak tahu pastinya jadwal yang kosong karena kurangnya informasi yang dapat diakses oleh konsumen yang memiliki tempat tinggal yang jauh dari lapangan futsal, sehingga ketika konsumen tiba dan lapangan sudah penuh, konsumen tersebut akan kembali pulang dan tidak jadi membooking karena tidak ingin menunggu terlalu lama. Tujuan dari pembuatan proyek ini adalah untuk menyediakan layanan pembookingan lapangan futsal yang dapat dijalankan secara online kepada para konsumen, sehingga pembookingan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Konsumen dapat melakukan proses pembookingan lapangan futsal tanpa harus datang langsung ke tempat dengan cara top up saldo terlebih dahulu untuk melakukan pembookingan secara online. Konsumen dapat mengakses informasi pembookingan lapangan futsal yang masih kosong setiap jamnya untuk nantinya dapat dibooking secara online. Kemampuan komponen. Proyek ini dapat digunakan secara online dan menggunakan platform Android sehingga interface yang digunakan tidak terlalu rumit untuk dimengerti oleh konsumen dan cukup simpel. Batasan komponen. Hanya dapat diakses menggunakan Android, hanya user atau pengguna yang dapat menggunakan fitur-fitur dalam sistem pembookingan di Android. Untuk admin dapat melihat dan mengendalikan secara langsung dari server database. Sistem masih berbentuk prototipe sehingga banyak fitur yang belum dimaksimalkan untuk digunakan seperti top up saldo yang menggunakan secara manual. Perancangan. UML adalah metode pemodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek. Yang pertama use case diagram, yang kedua class diagram, yang ketiga AR diagram, yang keempat activity diagram, yang kelima package diagram, yang keenam sequence diagram, dan yang terakhir deployment. Untuk selanjutnya adalah perancangan sistem pada aplikasi booking futsal berbasis Android. Nah, dalam merancang sebuah sistem di aplikasi berbasis komponen ini, kita memerlukan yang namanya UML atau Unified Modeling Language, di mana UML ini terdiri dari beberapa diagram-diagram yang nantinya akan kita gunakan sebagai blueprint dari aplikasi booking futsal kita ini. Nah, UML sendiri adalah metode permodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek. Nah, jadi kita buat dulu rancangan UML-nya sebelum nantinya kita membuat suatu program di Android Studio. Nah, kita buat dulu use case diagram. Nah, apa itu use case diagram? Nah, jadi kita akan membangun sebuah aplikasi berbasis komponen ini. Kita memerlukan kurang lebih rancangan UML-nya seperti ini. Baik. Nah, baik untuk selanjutnya. Nah, ini adalah rancangan use case diagram untuk aplikasi booking futsal berbasis Android. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa use case diagram itu menggambarkan kelakuan aktor pada sistem yang akan dibuat. Jadi user ini bisa melakukan apa saja. Jadi bisa melakukan daftar, daftarnya apa, email, lalu bisa
punya halaman beranda, bisa masuk ke halaman top up, saldo, bisa booking jadwal, bisa riwayat top up. Gitu. Kalau misalkan si user login. Nah, di sini juga ada admin. Admin bisa ngapain aja? Admin bisa seperti yang dijelaskan di sini, bisa ada dari user ini lakukan register atau login ke aplikasi ini. Lalu di admin ini bisa terlihat data pendaftar atau data user yang masuk. Nah, si login bisa berhak nih menghapus data. Lalu admin juga bisa menambahkan jadwal booking, yang mana jadwal booking ini nantinya akan dilihat oleh si user. Nah, user punya halaman untuk mengakses booking jadwal, di mana booking jadwal ini dibuat oleh admin di jadwal booking. Oke, selanjutnya kita ada kelas diagram. Nah, di kelas diagram ini si user ini mempunyai email dan password untuk verifikasi loginnya. Nah, jadi admin juga punya email dan password. Gitu. Lalu ada konsumen. Konsumen ini pelanggan yang akan menggunakan booking futsal ini. Jadi pelanggan itu bisa menginputkan data berupa nama, nomor HP, alamat, email, saldo, dan lain sebagainya. Lalu si konsumen ini bisa top up saldo, di mana isinya saldo, email, list bank, lalu pembookingan jadwal, dan riwayat top up. Oke, selanjutnya ada IR diagram. Nah, ini menjelaskan hubungan antar data dalam basis data. Nah, jadi satu ke banyak, banyak ke banyak, gitu. Dari user ke top up itu satu ke banyak. Jadi user bisa mengakses top up. Sama halnya dengan user bisa mengakses pembookingan. Nah, lalu di sini ada activity diagram, di mana activity diagram ini kita contohkan hanya satu, di mana ini merupakan halaman login. Si user ini memulai daftar dulu kalau misalkan user belum punya akun. Nah, daftar, lalu si admin menyimpan data user, lalu si user bisa login, lalu melihat beranda user, menampilkan menu. Nah, menunya itu apa? Menunya itu ada beranda, ada top up saldo, ada booking jadwal, ada riwayat top up. Nah, kalau misalkan si user milih top up saldo, maka si user bisa menambah saldo. Nah, menambah saldo, menyimpan saldo yang sudah ditambahkan admin ini atau database-nya. Lalu membooking jadwal. Lalu di admin itu memverifikasi pembookingan jadwal dari user. Ada menambahkan riwayat top up dan terakhir logout. Nah, oke, selanjutnya ada package diagram, di mana package diagram ini menjelaskan sekelompok elemen-elemen model. Jadi pengguna bisa top up saldo, nah, bisa riwayat top up, booking jadwal, dan list jadwal. Nah, ini adalah package diagram yang ada di
aplikasi booking futsal berbasis Android ini. Lalu ada sequence diagram. Nah, ini sequence diagram ini menggambarkan interaksi antar objek. Jadi di aktor ini user ini bisa lalu daftar itu menginput registrasi. Lalu kalau misalkan user login itu menginputkan email dan password. Ketika user mau melihat beranda, klik menu beranda, melihat top up, menu top up, dan lain sebagainya. Sampai ketika user menekan tombol logout, si user akan kembali ke form login. Seperti itu. Oke, dan yang rancangan berikutnya itu deployment diagram. Nah, di sini merupakan memvisualisasikan, menspesifikasikan, dan mendokumentasikan proses yang terjadi. Nah, jadi aplikasi yang akan kita buat ini berbasis Android dengan nama aplikasi Booking Futsal, dengan database-nya itu Firebase dengan nama database booking. Nah, kita inilah rancangan untuk deployment diagram untuk aplikasi Booking Futsal berbasis Android. Mockup. Ini ada 5 tampilan mockup. Yang pertama ada nama lapangan futsal, ada slider, email, password untuk yang login. Kemudian tampilan yang kedua, di sini ada pendaftaran akun apabila belum mempunyai akun. Pada tampilan ketiga, di sini ada saldo. Di sini saldonya masih 0. Kemudian ada jadwal futsal hari ini. Yang tampilan keempat, top up saldo. Yang terakhir, ini ada kalender untuk pembookingan lapangan futsal. Rancangan aplikasi komponen. Setelah mempelajari desain pattern di CPSE, beberapa komponen diterapkan di proyek ini. Pada Android, manifest dan activities, layout, control UI, dan lain sebagainya. Yang pertama, activities, komponen yang mengendalikan user interface seperti yang terdapat pada desain GUI, yaitu tampilan pendaftaran, beranda, booking, jadwal, top up, dan riwayat top up. Pada komponen di atas, OOP atau encapsulasi, abstract class, inheritance, polymorphism, telah diterapkan beberapa activity intents untuk mengembangkan aplikasi ini. Yang kedua, content provider, komponen untuk berbagi data dengan aktivitas lain atau service, sehingga komponen ini yang menghubungkan aplikasi dengan server database yang digunakan pada aplikasi Booking Futsal, yaitu Firebase. Yang ketiga, layout yang digunakan pada pembangunan aplikasi ini yaitu relatif layout dan linear layout, karena interface yang akan ditampilkan cukup simple supaya dapat digunakan dengan mudah oleh user. Kemudian yang keempat, control UI atau user interface. Control UI merupakan antara muka yang dapat dilihat dan digunakan oleh user untuk mengakses fitur yang ada seperti tombol dan spinner di dalam aplikasi. Ini ada gambar tampilannya. Control UI yang dapat di aplikasi Booking Futsal antara lain ada text view untuk pendaftaran akun, untuk menampilkan kata, kemudian edit text untuk memasukkan atau menulis kata, kemudian ada button untuk daftar, suatu tindakan yang dapat dilakukan dengan ditekan atau diklik oleh pengguna. Kemudian ada image view untuk menampilkan gambar, kemudian ada image button yang dapat diklik untuk memproses suatu tindakan.
Kemudian ada spinner. Ini untuk hari, tanggal, dan tahun. Yang kelima, intent. Dengan intent pada program Java, pengguna dapat berpindah dari satu activity ke activity lainnya. Di dalam aplikasi Android, contohnya dengan mengtap atau mengklik satu menu. Ini ada gambar tampilannya untuk beranda, top up saldo, booking jadwal, riwayat top up, logout. Maka sistem akan memproses untuk menampilkan menu yang dipilih. Selain menu intent, di aplikasi Android juga diterapkan pada UI lainnya seperti date picker, button, dan link daftar serta link pembokingan lapangan futsal yang dapat digunakan oleh user ketika user menggunakan aplikasi tersebut. Arsitektur project. Sistem aplikasi booking futsal secara online memiliki akses langsung ke backend service Firebase. Admin mengelola data secara langsung melalui Firebase untuk mengelola data pembookingan yang dilakukan oleh user dengan menggunakan aplikasi Android untuk membooking lapangan futsal yang nantinya data tersebut akan terlihat di dalam Firebase. Jadi, ketika pengguna atau user membooking lapangan melalui aplikasi, maka data akan diunggah ke Firebase. Kalau misalkan admin ingin melihat data pengguna, Firebase akan mengirim data tersebut ke admin dan untuk mengelolanya. Jadi saling terhubung satu sama lain. Next. Ini adalah API-nya atau Application Program Interface. Sistem ini akan memungkinkan pengguna untuk dapat mengakses server secara langsung dengan bantuan API milik Firebase. Bagian klien merupakan aplikasi yang telah dipasang pada smartphone Android milik pengguna. Semua kegiatan atau fitur yang pengguna jalankan pada aplikasi merupakan bagian klien. Bagian server merupakan tempat penyimpanan seluruh data aplikasi. Saat pengguna memasukkan data untuk disimpan di aplikasi, data tersebut dapat diterima oleh pengguna lain secara real-time melalui API milik Firebase. Ini adalah tampilan aplikasi. Di sini terlihat halaman utama. User harus daftar terlebih dahulu untuk bisa login menggunakan email dan password. Ini adalah berandanya. Ini adalah pendaftaran akunnya agar bisa login. Ini adalah terlihat untuk saldo. Kemudian ini adalah jadwal futsal yang telah di-booking atau jadwal futsal hari ini. Saya Denis Rianto di sini akan mensimulasikan aplikasi booking futsal secara langsung pada smartphone Android. Ini merupakan form login yang harus diisikan oleh user. Untuk masuk, terlebih dahulu kita akan melakukan pendaftaran dan mengisikan data diri. Lalu tekan tombol daftar. Data yang masuk akan tersimpan ke dalam Firebase milik admin, sehingga user dapat melakukan proses login. Nah, ini merupakan tampilan dari beranda aplikasi booking futsal. Dan seluruh jadwal booking masih kosong pada lapangan 1. Lalu kita akan melihat menu dari aplikasi ini.
Pertama, saya akan melakukan proses top up untuk mengisi saldo. Bisa menggunakan Bank BRI, Indomaret, ataupun Alfamart. Misalnya nominalnya adalah Rp200.000. Lalu tekan top up, maka saldo dari akun ini akan bertambah, begitu juga dengan Firebase-nya. Selanjutnya adalah membuka menu booking jadwal untuk membooking. Caranya adalah dengan mengklik atau tap salah satu jam yang ingin di-booking selama 1 jam. Sebagai contoh, membooking pada jam 10 sampai jam 11, maka akan muncul dialog konfirmasi. Setelah dilihat, pembookingan berhasil dan email terlihat di samping kanan jam. Lalu kita akan kembali ke beranda. Saldo akan berkurang pada aplikasi dan juga pada Firebase. Saya akan mencoba melakukan booking kembali dari aplikasi ini dan akan melihat hasil selanjutnya. Proses booking berhasil, begitu pula dengan pengurangan pada saldo. Demikian simulasi yang dapat saya perlihatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.